warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami nanti untuk mempromosi Soleh Makhludin selaku pendiri Universitas Al Pasuruan, kepada Bapak Dr. Haji Marzuki Mustamar selaku Ketua Panitia PWNU Jawa Timur, yang terhormat Bapak Dr. Khalid Mulbaruh selaku Rektor Universitas Al Pasuruan beserta hadirin yang kami hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini bertempat di Komit Gedung DPD Universitas Al Pasuruan tidak bisa menghadiri acara peringatan pasca wafat Nahdlatul Ulama dan Nasihat wal Afiyah. Hadirin yang kami hormati, acara ini kita buka dengan bacaan Al-Quran dengan harapan acara berlangsung dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun bila dimasuki Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah, nanti dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Ketua Panitia PWNU Jawa Timur. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi sahbihi. Para ulama, para asatidz, para muahadin, khususnya Gus Walid, mungkin sehat Gus panjang umur. Amin. Gus Najib, Ali Hedwan, Lora Usman, mana? Insya Allah semuanya barokah. Amin. Amin. Para peserta, para asatidz, para guru, bahwa menjaga as-salatuddin itu wajib. Baik as-salah sebisa-bisanya di bidang nasnya, apalagi as-salah di bidang pemahaman dan prakteknya juga. Dengan terus punya semangat menjaga as-salatuddin, karena meskipun kita hidup pada 1444 tahun setelah Nabi, ada harapan besar diniyah kita, aqidatan wa ilman wa syariatan wa akhlaqan wa sulukan, itu masih sesuai dengan apa yang diajarkan, dicontohkan, dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Dan karena masih sesuai dengan ajaran Nabi, maka ada harapan besar. Din kita diterima, akidah kita diterima, iman kita diterima, muamalah kita diterima, amal ibadah syariat kita juga diterima. Karena rumus dari Nabi itu man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal tidak sesuai dengan apa yang aku perintahkan, maka orang itu ditolak. Jadi ijtihad, upaya sungguh-sungguh untuk tetap sesuai maka alaihi salafus salih, maka alaihi Rasulullah SAW, itu wajib supaya benar-benar alaihi amruna. Jangan sampai amalan yang laisa alaihi amruna, harus yang amalan alaihi amruna. Lalu dari dulu ulama-ulama kita berusaha sebisa-bisanya berislam itu dengan Islam yang asli. Termasuk kita milih madhab Syafi'i, madhab 4, itu juga dalam keadaan ikhtiar sekuat-kuatnya bagaimana kita tetap berislam dengan Islam yang asli, bukan Islam yang ditambah-tambah dikurangi. Kenapa untuk memastikan Islam asli itu harus bermadhab? Satu, imam madhab utamanya Imam Syafi'i itu benar-benar punya obsesi semangat tinggi untuk mewarisi semua sunnah Rasul. Berupaya jangan ada satu pun hadis sahih yang terlewatkan. Itu Imam Syafi'i.
hanya menerima ahadits marwiyah an sahabat, dan mereka menolak ahadits marwiyah an ahli bait khawarij. Imam Syafi'i, hadis dari sahabat yang diterima setelah dijarah wa ta'dil, serta dilakukan verifikasi seketat-ketatnya sehingga diketahui ini sahih. Terus kalau Syiah hanya menerima hadis dari ahli bait, menolak sahabat, maka Imam Syafi'i juga menerima hadis dari ahlul bait, enggak seperti Syiah. Kita tahu Imam Syafi'i berupaya mengakses selengkap-lengkapnya hadis yang ditulis oleh Imam Hanafi di kitab Musnadul Hanafi. Dia ngaji kepada Syekh Abi Yusuf, muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, padahal Imam Hanafi dapat banyak ilmu, riwayat ilmu itu rata-rata dari jalur ahlul bait. Karena guru-gurunya Imam Hanafi nyambung sampai Rasulullah SAW, itu yang terkenal ulama ahli bait. Dia berguru kepada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq berguru kepada abahnya Imam Baqir. Imam Baqir berguru kepada abahnya Imam Ali Zainul Abidin, buyutnya Kanjeng Nabi. Imam Ali berguru pada abahnya sendiri Imam Husain As-Sibti. Imam Husain tentu berguru pada Nabi, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, dan yang lain. Ilmu yang didapat oleh Imam Hanafi dari jalur yang rata-rata ahlul bait ditulis dalam Musnadul Hanafi sama sekali tidak ditampik oleh Imam Syafi'i, seperti menampiknya kaum Khawarij. Pokoknya sahih dia diterima, nggak peduli jalur sahabat maupun jalur ahlul bait. Terus enggak sembarangan hadis diterima. Imam Syafi'i punya rumus, idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Asal hadis itu sahih, itu yang menjadi dasar madhab saya. Sehingga Imam Syafi'i kurang setuju dengan pendapat gurunya, hadis itu meskipun dhaif, asal sesuai dengan amal ahli Madinah diterima oleh Imam Maliki. Nah, Imam Syafi'i nggak mau, dhaif kok diterima gimana? Dhaif itu karena si pembawa hadis rawi diragukan dobitnya, diragukan kejujurannya, diragukan komitmen untuk benar-benar amanah fil ilm. Karena perawi itu diragukan dari sisi itu, maka hadisnya bisa dhaif, bisa meredup, bisa mungkar, dan segala macamnya. Dan Quran mengajarkan kita supaya nggak gampang menerima dari rawi yang seperti itu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Orang pembawa berita suka gendaan, kok langsung mau terima itu sebenarnya, melawan fatabayyanu. Orang kalau kampanye sering menebar hoax, kayak begitu kok kamu terima, sama melawan perintah fatabayyanu. Orang subhat mau kok kamu terima, sama melanggar fatabayyanu. Dulu Imam Bukhari kalau sama baca di Manhajul Latif Syekh Maliki, Imam Bukhari itu dapat hadis, dicek dari mana ini? Dari Syekh Fulan. Datanglah dia Syekh Fulan ini, ingin mengamati seberapa solidnya, seberapa takwanya, seberapa jujurnya. Sampai di sana ketahuan Syekh Fulan itu ngapusi jaran. Dia megang rumput, jaran dipanggil kuda. Datanglah kuda karena diiming-iming rumput. Nah, setelah kudanya datang, dipegang talinya, rumputnya nggak diberikan. Ini bahaya ini, nggak jujur. Kuda saja ditipu, apalagi umat. Kuda saja ditipu, apalagi buat tuwe. Itu semua
Sebab kehati-hatian hanya menerima dari yang tobit, yang adil, taqwallah, siqah, harus mutasirus sanad, biduniri batin wala syakin wala tuhmatin. Hanya menerima itu pertama amanat Quran fatabayyan. Yang kedua juga dalam rangka semangat menjaga as-salatuddin, agar ajaran agama itu tetap asli original. Sehingga dengan tetap original itu kita meskipun anak cucu kita itu tahun 2000 Hijriah, beragamanya tetap seperti yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Dan itu ada harapan besar, insya Allah makbul, tidak merdu. Allahumma shalli ala sayyidina. Terus Imam Syafi'i nggak mau juga hadis sudah sahih tetap ditolak. Kita mengenal kalau ada Imam Syafi'i nulis semacam dialog munaqashah di Arisalah. Itu antara lain yang dia tulis itu munaqashah dengan orang yang bermadzhab Hanafi. Hanafi itu hadis itu meskipun sahih, kalau nggak masyhur nggak diterima. Minimal diterima itu sahih dan masyhur. Masyhur itu minimal perawinya 3. Kalau perawinya 2 mardud meskipun sahih. Kalau perawinya 1 apalagi lebih mardud. Alasannya fastajhidu syahidain, suruh menghadirkan 2 saksi. Jadi harus 3 perawi. Yang 2 itu fastajhidu syahidain, yang 1 pembawa riwayat. Jadi nanti tidak. Kalau 2 atau 1 kau terima, sambil melanggar ayat fastajhidu syahidain, kata Imam Hanafi. Imam Syafi'i enggak. Untuk ikhbar, untuk nabak tentang berita diterima atau ditolak, itu enggak harus fastajhidu syahidain. Pokok dalilnya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Perkara syahidain itu kan ishad fil mahkamah, mendatangkan saksi di pengadilan itu beda konteks dengan menghabarkan berita. Saksi di pengadilan budak nggak diterima, sementara periwayatan hadis Bilal pun diterima meskipun budak. Abu Hurairah pun juga diterima meskipun budak. Suhaib diterima meskipun budak. Dan segala macam. Ammar bin Yasir juga diterima meskipun budak. Sementara ayat itu tentang pengadilan qadha. Yang di qadha itu budak nggak bisa diterima sebagai saksi. Di pengadilan laki-laki. Sementara periwayatan perempuan pun diterima. Aisyah riwayatnya diterima. Hafsah riwayatnya diterima. Ummu Salamah riwayat beda mas. Jadi kalau ikhbar itu perempuan boleh, budak juga boleh, dalilnya fatabayyanu. Sementara fastajhidu syahidain itu tentang al-ishhad fil qadha, fil mahkamah. Jangan dicampur-campur. Lalu ikhbar itu anak belum balik diterima. Makanya hadis Ibnu Abbas diterima. Meskipun ketika Nabi wafat mungkin umurnya masih sekitar 10. Hadis Ibnu Umar diterima, hadis Ibnu Mas'ud diterima, hadis Abdullah bin Amr bin As juga diterima, hadis Hasan Husain juga diterima. Meskipun saat Nabi wafat mereka masih kecil, diterima. Sementara fastajhidu syahidaini itu harus orang mukallaf, akil bah, ojo dicampur-campur. Kuatnya Imam Syafi'i berhujjah. Akhirnya yang Hanafi taslim. Ya. Oke. Berarti hadis itu pokok sahih diterima. Perawinya nggak harus 3. Yang Maliki akhirnya juga taslim. Kalau juga janganlah. Itu melanggar fatabayyanu. Kayak begitu itu semangat amal sunnah jamaah dalam rangka menjaga as-salatu. As-sholah itu 10 tinggal 9 atau tinggal 8 itu gak as-sholah.
gara-gara kriteria verifikasi terlalu ketat, sahih pun kamu tolak. Itu kepingin ketat dalam hal kesahihan, tapi akhirnya harus membuang sesuatu yang nggak harus dibuang. 10 jadi 8 itu nggak asli, Mas. Atau harusnya hanya 10 jadi 15, itu juga nggak asli, itu bid'ah, Mas. Dikurang-kurang itu curang, ditambah-tambah itu kita kepingin harga pas saja. Itu al-sunnah sama mungkin membaca di mukadimahnya Manharul Latif. Syekh Maliki mengutip hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang betapa fadilahnya orang menjaga keaslian lafaz. Enggak hanya keaslian makna, keaslian teks. Nabdarallahu ra'an sami'a minni maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw alahu min sami. Muka-muka Allah membuat terlihat cemerlang padam di hari kiamat tersebut wajah orang yang ketika mendengar dawuh saya, dia menyampaikannya persis seperti yang aku ucapkan, nggak ditambah-tambahi, nggak diwawai, nggak dikurang-kurang, nggak disalah-salahi yang takdilis. Salah takdilis itu sebetulnya penjelasan dari rawi, tapi kayak kesannya itu bagian dari dawuh Kanjeng Nabi, itu takdilis. Kenapa perlu disampaikan pas apa adanya, nggak perlu diubah-ubah? Farubba muballighin aw alahu min sami. Kadang wong sing gak melok ngaji nang Kanjeng Nabi langsung, hanya mau kandhani tok, iku malah paham. Sementara sing krungu langsung takon Nabi iku gak paham karena kalah cerdas. Sampai alasan gak paham itu jangan disampaikan dengan dirubah-rubah. Masih nggak paham, ya opo anaknya itu sampai. Gitu. Siapa tahu yang dikandani itu malah ngerti lebih paham. Au ala min sami. Kayak kalimat di Hizib Nasr. Yang mengqabala tasbih hayyun bismillah. Akhirnya menghormati secara terus adat al-adu wajaru itu aneh, tapi dari Mbah Makhrus Ali taknis. Al-adu itu jamak mudzakkar salim, ya kan? Harusnya kalau jamak mudzakkar salim, mudzakkar hakiki itu adat, bukan adat. Tapi kok ditambahin tak taknis? Saya dapat dari Mas Mahfud adat al-adu, ya saya macolnya tetap adat al-adu. Diprotes kok Persui ini mufil fakir al-adu muzakkar hakiki. Lah kok diwaca fikir adat tak taknis. Sore-sore saya mikir muzakkar hakiki itu Mas ditambahi wawu jamak wong lanang tenan. Zaitun muslimun. Sementara wong musuni itu nggak mesti lanang, ono sing coba. Sehingga hafal itu meskipun mudzakkar lafdhun iso-iso campur karo muannas. Makanya nggak salah lafadznya dari Makhrus ditambahi tak tanis misalnya. Jadi menjaga sholah itu penting. Jangan hanya gara-gara kita nggak ngerti terus mau bawa terus paling ini padahal terus gimana? Lafaz hizib kecamatan itu rasa aneh. Ana wa munkarun nakir inna tahta ka'bati hadha. Mestinya
Kemudian Ka'bati hadhihi. Tapi dari Imam Ghazali imna apa? Tahta Ka'bati hada gak hadhihi. Iki piye? Nah, saya dengan semangat hifdzul asalah jaga asli ini ngomong. Apa enggak nyari harus sorok embuh harus. Diwai jelek gak mandi. Kayak dulu Bayi Makhlus itu kalau mengijazahkan kertas macan itu tak bocor yang bisa. Orang yang ditulis, orang yang direkam. Saya langsung hafal, berarti judul. Saya ikut mendengarkan. Belum baca selesai, coba dulu. Tak baca selesai, pas tulis tak hari ini. Saya ini sendiri aku. Nah, hifdzul asalah ini yang sekarang karena ada ta'assub berlebihan, itu sampai semangat untuk menjaga keaslian ilmu amanatul ini itu dikalahkan dengan ta'assub. Zaman begini tahun 1444 Hijriah, 1444 Hijriah, ada orang bilang aneh keturunan Nabi. Dalam diri aneh mengalir darah Nabi. Ini keturunan ke-29. Tapi dalam video berikutnya diralat. Itu saya baru bangun tidur dari lupa. Bukan, katanya bukan 28 tapi 38. Padahal dulu bilangnya 29 bukan 28. Ayo kita pakai biar kita itu bilang, oh itu nggak bisa, kita nggak sikoh karena diduga ada mudah mungkin kadhib dan seterusnya. Apalagi dulu ada orang bilang Habib Umar bermimpi ketemu Rasulullah saja, didawai oleh Rasulullah dalam mimpinya, ikuti fulan, semua kalimatnya benar, perintahnya adalah perintah saya. Belakangan Habib Umar memberitakan, aku nggak pernah mimpi seperti itu. Lalu Kiai Furnatura diberitakan katanya mimpi ketemu Rasulullah, ikuti fulan itu cucu saya, apa yang dia ucapkan benar, perintahnya dia perintah saya. Lalu Kiai Fur juga memberitakan, saya nggak pernah mimpi seperti itu. Orang-orang kayak begini kalau zaman perawi Imam Bukhari wes mautuk semua. Ngapusi jalan siji lo mautuk. Ngapusi musa Indonesia sih tetap soke. Semangat jaga asal. Kasihan anak cucu kita nanti beragama nggak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Sholat Jumatan di Munas katanya 7 juta. Mikirnya gitu. 1 hektar itu mas 100 meter. Soft 100 meter itu cukup orang berapa? Kalau orangnya gemuk-gemuk sakus pada begini, ya paling satu soft sekitar 150 orang. Kalau yang kurus-kurus kayak begini, itu 1 meter untuk berdiri 2 orang ya. Terangkan, berarti 100 meter satu soft 200 orang. Ke belakang jalan antar soft 1,5 meter. Kalau 1 meter sundul bokongnya. Kalau 1 meter. Kalau soft ini jalannya 1,5 meter, berarti 100 meter itu 75 soft. Ya,
Iya enggak? Aduh fanatik. Ke samping 100 meter orangnya cilik-cilik 200 orang. Ke belakang 75 soft. Berarti 1 hektar itu berapa? 15.000 sementok. Iku kuru kabeh. Dan paving kabeh. Kalau cakap listrik, kalau wadah sandal, kalau taman. Nah, kalau Monas itu 10 hektar, itu mentok 150.000. Kalau Monas itu 20 hektar, mentok 300.000. Untuk mencapai angka 6 juta, itu 400 hektar untuk mencapai angka 6 juta. Kalau sampai 7 juta, kira-kira butuh sekitar 500 hektar. Nah kalau 500 hektar ini sak kecamatan, Mas. Sak desa itu 60 hektar, 70 hektar, 80 hektar. Nah kalau 500 hektar kan 10 desa. Tapi karena kita kadang umat itu fanatik, kenapa boleh tretan dengan aku? Kalau sudah pakai yang hidungnya bangir-bangir itu Masya Allah. Takdir iya sih. Tapi untuk ilmu harus nakhud min ahli. Kaifa tusallun wa kaifa tuzakkun wa kaifa tasjudun. Ini di mukadimahnya Qaulun Asal. Fa'inakum tus'aluna anha yauman qiyamah. Bagaimana Anda sholat seperti itu? Itu nanti akan ditanya, dihisab. Kita jawabnya dari Syekhona. Ini orang Syekhona. Syekhona dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, orang Syekhona. Beliau dari Syekh Abu Bakar Syafa'at bin Yati, orang Syekhona. Jangan sampai kita dapat din itu dari orang yang tidak Syekhona. Termasuk Monas yang paling hanya kira-kira 20 hektar. Diberitakan katanya Jumatan diikuti 7 juta. Gimana 7 juta menempati 20 hektar? Ayo, ini pakai akal sehat. Tahun kayak begini 1444 Hijriah. Aneh keturunan yang ke 29. Jarak nasab itu rata-rata 25 tahun. Gus Khalid ini nikah umur 27, punya anak umur 28. Neng umur 19. Neng punya anak umur 20. Dengan punya anak umur 28. 28 dengan 20 ditarik titik tengahnya 24 atau 23. Tapi kan orang bisa anak kedua, bisa anak ketiga ya. Rata-rata nasab itu kira-kira 25 tahun. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Manakib yang hidup tahun 300 sekian, itu di Manakib dia keturunan ke-13. Kenapa? Jarak antar nasab 25 tahun. Berarti 100 tahun itu nasab ke-4, 200 tahun nasab ke-8, 300 tahun nasab ke-12, 300 tahun sedikit nasab ke-13. Syamsul Qadir Wali Songo abad ke-8, 700 sekian. Kalau 700 berarti 4 kali 7, 28. Makanya Wali Songo itu rata-rata nasab ke-30. Zaman begini 1444 tahun. Aneh keturunan ke 29. Ayo semangat jaga sholat. Sinetron. Malah ditanya usia 16. Kalau tahun hijrahnya 1444, katanya keturunan ke-29.
Berarti rata-rata mulai dia sampai Rasulullah itu ibunya itu melahirkan rata-rata umur 47. Mau dihitung kalkulator ini. Nah kalau perempuan melahirkan anak 47, apa enggak sudah menopause? Yang makbul aja, yang sudah terlalu taksub. Kalau saya bilang begini, katanya anti apa? Kita punya semangat as-sholah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dong apa enggak ini? Hari kini masih keturunan 29 zaman Wali Songo. Sinetron cepet. Terus saya tak ngomong tapi jangan di Siap. Dulu Bilal itu kita harus jeli memilih mana orang yang dobit, amanah, adil, muti, takwa, terus komikul akli, nggak lalian, plus mutasil. Mutasil itu mutasil yang kira-kira ittisolan muktabaran. Kalau sekedar muhasarah tapi diteliti nggak pernah ketemu, ya nggak bisa diyakini hadisnya sambung dari dia. Marzuki muhasarah dengan putranya Habib Umar di Yaman. Lalu dikira saya dapat hadis dari dia. Yang enggak mas, muhasarah iya, tapi nggak sampai ketemu yang cukup lama, terjadi interaksi, terjadi saling menyampaikan ilmu dan seterusnya. Itu harus diteliti untuk benar-benar mutasil. Nah yang paling aman supaya mutasil dan fiqh itu yang madhab itu. Kalau madhab itu yakin mutasil, karena jaraknya hanya terpaut 3 guru, Imam Syafi'i sampai Kajian. Imam Syafi'i berguru ke Imam Waqi'. Imam Waqi' berguru pada Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri berguru pada Abdullah bin Mas'ud. Nabi Antai sahabat kan berguru pada Kanjeng. Nah, Imam Syafi'i berguru pada Imam Maliki. Imam Maliki berguru pada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru pada Ibnu Umar. Dia berguru pada Rasul. Mereka kacek guru dulu, Imam Malik, Imam Nafi', Ibnu Umar. Cuek, ibarat orang jamaah yang berdiri di soft nomor 3. Itu nyamang imam isek ketolong. Jadi kalau dia Nabi sholatnya ini, ya maklum berdirinya soft nomor 3. Rodo telat-telat di ruku, nyamang imam isek ketolong. Dan Asyik Nur Sugi misalnya. Jarang live streaming. Kayak tinggi dipilih mati. Kenapa bermadhab as-sholah? Kenapa Imam Syafi'i? Apa kuwatul akli? Yes. Apa zaki? Yes. Apa wirai zuhud? Yes. Ulama itu kalau nggak wirai, nggak zuhud, itu masih mukfi, murtad, fihi riba, fihi tuhmah, agak dicuri. Harus yang benar-benar zuhud dan wirai. Orang pinter berfatwa dari sembarang pinter, tapi nggak zuhud. Kita khawatir berfatwa itu ada pesanan dibayar, karena nggak zuhud. Dia memihak karena menguntungkan, karena nggak zuhud. Tapi orang yang full fa'amma man khawfa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya, yang full khauf seperti itu, maka kita nggak ragu.
Dia berani mati untuk kebenaran. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal pilih di penjara. Imam Buwaidi juga di penjara. Muridnya Imam Syafi'i. Imam Ghazali juga di penjara. Itu orang zuhud jadi dia begitu. Pegangi kebenaran prinsip, wanya mati. Lalu gak zuhud saya pengen bojo ayu sembarang. Kan pendapatan ini tak kayak mantu, bukan ya? Cocok. Menguntungkan. Makanya mana Ibu Syafi'i yang ditulis sekali lagi, ya, Tobaqot, dibaca yang khusus Imam Syafi'i. Di situ ada cerita Imam Syafi'i itu jadi qadhi di Yaman 3 tahun, umur sekitar 14. Itu gak mau makan gaji sebagai qadhi. Kenapa? Saking wirainya, khawatir subhat, khawatir itu nusan gak pakai halal, khawatir besok digugat. Qadhi itu 1000 kali ngedok palu, onis 1000 kali menyenangkan orang yang menang, 1000 kali pula membuat sakit hati orang yang kalah. Jadi hakim itu digaji karena membuat sakit hati orang yang kalah. Tapi Imam Syafi'i nggak tersodakan karena itu, dan khawatir nanti digugat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi. Lah saiki lho golek ulama komitmennya kayak begitu apa ono, Mas? Halo. Kita harus milih orang yang moralitasnya kayak Imam Mazhab dalam rangka memastikan yang diajarkan ke kita itu asli ajaran Rasulullah SAW. Paham ini? Amin. Terus untuk keaslian makna, membedah makna Quran Sunnah itu butuh ilmu alat yang super cukup. Balaghahnya oke, nausarnya oke, ma'aninya oke. Kalau enggak itu, ya, malam ya'rifin nahwa la yusaku bifatwahu. Orang yang enggak ngerti nahwu, yang enggak bisa dipercaya fatwanya. Nah, contoh dulu sih. Sumu li ru'yati wa afiru li ru'yati. Itu li di mana baik? Kalau kasifah, jadi ini di mana badan? Sumu ba'dan ru'yati wa afiru ba'dan ru'yati. Apa ada di Quran ini di mana badan? Ada. Apa? Akim sholat kali dikri bagi yang mabuk. Mabuk nggak ingat Allah, ojo sholat jelas. Lagi seling sholat toh. Ayo baca dikri. Aku sholat baca dikri. Lagi mau mana taklil. Sholat toh krono ngilingan. Akhir eling tok akhir. Sholat eling. Untuk mampu mengistimbang membedah mana Quran pas, mana hadis pas, itu butuh keahlian di bidang nahwu, sorok ilmuwan. Lah Imam Syafi'i itu jadi imam kita dan mantap, jagoan Mas di bidang ilmuwan. Sampai Imam Sibawayh itu Abu Nahwi, Abu Nahwi, bapaknya enak, dateng kota ilmu nahwu Imam Sibawayh. Tapi toh kenyataannya dalam kitab Alkitab dia menulis hidup nahwu itu dengan judul Alkitab, tulisan Alkitab itu Alkitab Injil Taurat, itu kitab nah dalam Alkitab dia banyak mengutip makolahnya Imam Syafi'i. Betapa sekali si Imam Sibawayh tokohnya ahli nahwu masih menokohkan Imam Syafi'i. Kita nggak ragu. Jadi sekali lagi, sumuli ru'yati itu aja ru'yah itu ru'yah bil fi'li. Ada juga ru'yah bil aqli. Itu orang nggak hatam sorok, Mas. Ro'a itu kalau maknanya melihat, masdarnya ru'yah. Kalau ro'a maknanya ngipi,
mikir menalar itu masdarnya rokyan, ono dewi-dewi. Ro'a ya rokyan menalar rokyu. Ro'a ya rokyan mimpi mas. Ro'a ya rokyan ningali mas. Kalau nyata-nyata masdarnya pakai rukyan, sing dimaknai mikir ini. Mungkin dulu lewat istimbak nggak hatam nahu. Nah kita nggak usah ragu dengan Imam Syafi'i yang sebelum membedah makna Quran Sunnah mengistimbak, dia memang jagonya ilmu ayat. Wang Syafi'i masuk di mana istiana? Ilbas ta'in wa hati awal tersebut wa mislama wa mina'in. Maknanya istiana ngusapo kelawan sirah. Pada lu butuh ikut tangannya meneng sirahnya ini. Yang mau masuk itu perintahnya ngusap kelawan sirah. Kan konyol sirahnya goyang. Aja memanai bisa ijah. Lalu maknanya wang sapu harus semua. Gak mau itu rambutnya jauh sampai ini keramas. Sampai pun. Dan bentuk keramas dari bocor ini kacau. Salbut. Harusnya kalau orang ngerti nausor itu bisa jadi kalau jatuh setelah laisan atau karena manfi kan itu alaihissallah bi ahkamil hakim laisa bi dhalamil abid laisa bi dhalamil alaihissallahu bi kafin abadan bi itu nggak usah dimaknai alaihissallahu bi ahkamil hakim bukankah Allah zat yang adil itu ojo dimaknai bukankah Allah dengan yang nggak usah dikenal. Ba'za itu setelah laisa atau karena manfi. Ini wang sahu biru usiku itu kalau laisa nih kalau karena manfi itu bukan berkoro moro di mana ini. Misalnya Imam Syafi'i dengan keahliannya di bidang usul itu di mana tabaik maknanya sebagian. Kalau nahunya itu tadi bil basma'il wa ati awil al-siqi wa mislama wa min. Ada bi maknanya ma'a sabbih isma rabbika wa sabbih bihamdi rabbika bi ma'hamdi. Wa min ada bi maknanya min tabai. Aina yashrabu bihan muqarrabun. Sumber mata air di surga yang sebagian dari sumber itu diminum oleh para muqarrabun. Kalau mana kelawan konyol. Para muqarrabun meminum dengan bengawan. Meminum dengan bengawan itu bagaimana? Atau dianggap Zaidah meminum semua air bengawan. Lalu sekali teguk saja nggak akan haus. Selama ini malah minum semua kelembokan. Maka ainan yasrabu bi bihal muqarrabun. Jadi yang paling pas maknanya sebagian. Kalau bi di situ bisa bimakna sebagian, maka bi pada wang sahu juga bisa dimaknai sebagian. Terlebih dalam hadis Sahih Muslim, Nabi butuh sama sahabi nasihati. Nabi cukup mengusap ubun-ubunnya, nggak harus semua. Itu contoh Imam Syafi'i. Kalau di Bulughul Maram yang riwayat Ibnu Majah, yuharriku aswa'u fi shalat. Yuharrik itu menggerak-gerakkan. Apa menggerakkan? Menggerakkan apa menggerak-gerakkan? Muta'addi apa taksir? Kalau taksir berkali-kali, kalau muta'addi dari lazim menjadi muta'addi, ditambah tasdid itu menjadi takdiyah muta'addi atau taksir, ya dilihat sulasinya. Kalau sulasinya
mutaati qata'an memotong tambah tasdid qata'a yuqati'u ya taksir berkali-kali memotong-motong. Kasaro mecah tambah tasdid kasar kasiru ngecur memecah. Tapi kalau sulasinya lazim fariha bergembira lebur tambah tasdid farraha yufarihu menggembirakan, nggak usah dimanai, menggembirakan diri. Nazala atau orang lazim, nazala yunazilu antara nanti menurunkan. Nah, harokayu haramu itu dari sulasi harikaya haramu. Harikaya haramu itu lazim maknanya gerak, atau mutaati maknanya menggerakkan. Kalau lazim harokayu haramu maknanya menggerakkan, cukup asyhadu an la ilaha illallah. Tidak usah begini. Kalau harika itu mutaati menggerakkan, maka ditambah tasdid haraka yuhariku maknanya menggerak-gerakkan. Nah sekarang harika yuhariku itu lazim apa mutaati? Lihat masdarnya. Kalau masdarnya fi'lan alima ya'lamu ilman mutaati. Kalau masdarnya fa'alan harika yuhariku harakan wa harakatan fa'alan, maka dia lazim. Wa fa'ilal lazimu babu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasyakan wa fa'alal lazimu mislu qa'ada lau fu'ulun bikirodin. Berarti lazim masdarnya fa'al harokan. Kalau lazim harika maknanya gerak, harokan menggerak. Nah kita itu kepada mazhab ini nggak mantep belas. Kok nggak mantep? Nggak mamang belas. Karena memang mampu menjaga as-sholatun nasi dengan tak ceritakan tadi. Terus iktirabus sanadnya dekat hanya 30, plus moralitasnya nggak diragukan, full zahid, full mutawarrik, yo zuhud yo wirani, terus full menguasai ilmu alam. Terus nyunsen ada hadis. Hadis itu semacam kecerdasan yang apa? Mungkin semacam indera ke orang kayak Gus Dur macam-macam. Itu ada seminar tidur aja. Selesai wayah pertanyaan, dia jawab. Yang nanya belum selesai. Itu hadis. Sementara sekelas kita itu wis dijelas dari pintel. Ini al-dhakiyu tafil isyarah. Orang cerdas, wis paham, bojomu cerdas. Setia mas, cerdas itu mesti setia. Iya. Oh bodoh cerdas. Sampai menuju kamar turun jalan. Kode. Dan di Quran itu ada yang malfuz, ada makna yang memang nyata dilafadzkan, tersurat, tapi ada yang hanya tersirat. Itu analisa butuh nyari koordinat, indikatornya kemana, ada dalalatul iqtiron. Imam Syafi'i ditanya, apa kuda wajib zakat? Itu nasnya nggak ada. Tapi kalau himar ada nasnya, bahwa himar nggak wajib zakat. Karena ada nas tentang nggak wajib zakatnya himar, maka Imam Syafi'i dengan hadisnya itu dok membaca isyarat, itu Imam Syafi'i bisa berfatwa kuda pun nggak wajib zakat.
Kenapa? Karena lafaz budak itu diatofkan secara linier, paralel dengan himar. Kalau atof dihukumi sama, sejajar. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Itu disebut bareng 3 binatang. Wal khayla wal bighala wal hamir. Kalau disebut bareng maka tingkat level hukumnya juga sama. Ini nggak wajib zakat, khayl juga nggak wajib zakat. Makanya ketika ada orang jenggot wajib ihfa'u liha, tapi qasus syawarib nggak wajib, sunnah. Ini bagaimana? Ini perintahnya sama. Khamsun minal fitrah qalmul alfa. Terus qasus syawarib ihfa'u liha nakful ibti niki. Masuk ya tak? Hakul anak. Ini atof. Kalau wajib ya wajib semua. Kalau sunnah ya sunnah semua. Kok aneh sama lafaz diatofkan nyinggung jenggot wajib, tapi ngotak ibu sunnah jabuti kelek sunnah. Atof kok hukumnya. Nah, Imam Syafi'i itu punya hadis. Hadis ini nomor begitu. Pokoknya mirip-mirip apa? Nah, mereka mungkin ruwet. Ya hamid. Tamu siapa? Oh enggak, ini kan ya Mas Suki Mahfud itu pernah sowan karena ditawari jadi DPR Golkar ketika itu tanpa repot-repot kampanye, pokok gelem jadi sowan Kiki Hamid. Boleh orang kami pengurus NU itu terus alih profesi jadi DPR Golkar. Tamu lain kadang nunggu nggak ganti teman-teman ini. Itu Ki Hamid itu sudah di depan pintu membawa sarung sama minyak wangi. Yo ngenteni Ki Mas Buki lah iki beneran tak ngenteni kowe. Kowe iki ayo. Wes mulai. Oh berarti kon apa? Kon dadi kiai ngono lho Mas. Joko Panji. Makanya disawone sarung isyarat karo minyak wangi. Dan ternyata itu yang benar-benar jadi barokah sampai jadi Rois Surya Jawa Timur Barat. Itu isyarat dari yang itu sambil dawuh banjir. Saya nggak iso ngelangi kau usah nyemplung. Itu sudah nggak jadi tanya. Mau tanya sudah diberi isyarat. Yang memberi isyarat cerdas, yang diberi isyarat juga cerdas. Ini kalau yang rodok baru hadir tembuti gini. Dan mujtahid itu harus peka menangkap makna, peka menangkap sinyal situasi. Sampai sekarang geopolitik juga. Allahumma sholli alaihi wasallam. Apa tadi? Nahwu soroknya habis oke. Terdasnya juga oke. Dan menurut saya Syiah diklaim itu mazhabnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lebih oke dari Imam Syafi'i. Tapi kenapa kita nggak Syiah? Imam Syafi'i itu siang ngajar. Lalu apa yang diajarkan mubasyaratan secara lisan malam ditadwin, ditulis dengan tangannya sendiri. Nah, perlunya mujtahid nulis apa yang difatwakan itu nggih jagani besok-besok orang murid salah paham, murid ngopini kurang kental, sobat kurang ado, gampang salah paham, galvok segala macamnya. Tulisan imam madhab itu penting untuk mengontrol kalau ada murid yang salah paham. Mari pengajian menurut Imam Syafi'i rukun wudhu 15. Untung Imam Syafi'i nulis apa yang difatwa. Al-Um gak menunggu mas. Gila.
Sungguh dari titik Syafi'i sampai Nabi as-sholah, dari titik Syafi'i sampai kita juga terjamin as-sholahnya, karena ajaran itu nyampe lewat sana, muridnya sampai ke sini. Plus kalau ada murid salah paham, dikontrol dengan kitab yang ditulis oleh tangan Imam Syafi'i sendiri. Lah, Imam Ali bin Abi Thalib itu nggak menulis apa yang dia fatwakan, yang menuliskan di kitab Al-Kafi. Dan itu jaraknya ratusan tahun setelah Ali bin Abi Thalib. Apa bisa orang hidup setelah ratusan tahun setelah Ali bin Abi Thalib, lalu dia nulis, lalu dia klaim ini dawuhnya Ali bin Abi Thalib? Ketemu bilang berkorok yang Injil. Injil itu dulu disampaikan, diwariskan dari mulut ke mulut, dari lisan ke lisan, sampai kira-kira tahun 315 Mas. Tahun 315an itu terjadi sidang konsili, semacam muktamar internasional di Roma, memutuskan 3 hal. Satu, menerima konsep Trinitas. Kan ada simpang siur, ini Tuhan satu apa ya, Trinitas yang diterima. Yang kedua, menerima Injil 4 yang dulu ada Simon ini Samun. Kalau di salahnya surat Yasin Samun itu kalau orang Barat menyebutnya Simon. Samson. Simon. Barnabas. Dari 12 macam Injil di sidang konsili yang disepakati 4 Injil, Matius, Yohanes, Lukas, Markus. Lalu memerintahkan Injil untuk dibukukan. Jadi Injil dibukukan resmi itu setelah keputusan itu tahun 300-an itu. Sebelum itu disampaikan dari lisan ke lisan. Ini sulit diyakini keasliannya, Mas. 300 tahun. Saya tak mentalkin saya hijau jalur ke Gus Najib. Misalnya turun apa? Apal, baru sampai ini sih, apal, sampai ini. Terus sampai orang terakhir Gus Khalid nyampaikan ke saya tanpa tulisan. Kira-kira persis apa sih baru-baru? Atau tulis komunikatan ini. Mazhab Syafi'i itu masih asli karena yang diajarkan malam ditulis, dan tulisan itu tetap ada sampai sekarang. Aduh. Mazhab Dawud Dhahiri katanya ada mazhab, tapi nggak ditulis sendiri oleh Dawud Dhahiri. Yang menulis itu Ibnu Hazm, muridnya Dawud Dhahiri. Ditambah dikurangi ya nggak tahu juga gitu. Sungguh tanpa meremehkan Dawud Dhahiri, kalau kita bermadhab dengan Dawud Dhahiri, sedikit kurang tahakkuk, sedikit kurang verifikasinya, kesofikannya, karena nggak ditulis, asolahnya kurang, karena nggak ditulis oleh Dawud Dhahiri sendiri. Aku kasih pitok, As-Sawri tok, tapi sayang bukan beliau sendiri yang menulis. Madhab 4 itu semua ditulis sendiri. Makanya yang benar-benar diyakini akurat itu madhab 4 itu. Nyampe dari beliau ke Nabi jaraknya dekat, dari beliau sampai ke umat sekarang itu lewat jalur sana dan lewat tulisan yang ditadwin itu. Nah, kita berenko bermadhab sampai begini, dan sekarang ada tahqiq kayak begini gerakan itu dalam rangka semangat seperti semangat zaman Imam Syafi'i, yakni menjaga as-sholatul jin. Saya tadi matur di pondok-pondok, mumpung masih ada naskah, mungkin naskah Iqna yang 200 tahun, naskah Bajuri yang 200 tahun, mungkin seorang naskah Tanjurul Qulubi yang sekian ratus tahun, naskah Bukhari yang sekian ratus tahun, itu segera diselamatkan, bukunya diselamatkan, lalu cetak ulangnya yang persis itu juga diselamatkan,
dengan legalitas mungkin dari Perpustakaan Nasional setelah oke ada pentasnya 100 orang menyatakan yang dicetakkan baru persis dengan yang lama baru disahkan. Itu sungguh penting sebab mereka yang ghairuna itu juga berani tahrif, berani takbir, berani merubah-rubah. Yang dengan kalau bukan ngerti, ini buka Google, nulis Arab tahriful wahabiyah bil kutub. Kita kan mau tahriful wahabiyah bil kutub. Nanti muncul, nggih. Langsung ini gerakannya harus terus selesai ini. Nanti bukan hanya makhtutotnya ulama Indonesia, tapi makhtutot yang dibawa atau kitab yang dibawa oleh kiai Indonesia yang dulu belajar ke Syekh Ahmad Zaini Dahlan, belajar ke Syekh Abu Bakar Saqo, belajar ke Syekh Khatib Asam Basri, belajar ke Syekh Yasin Al-Badani. Terus itu dibawa pulang. Sementara kitab yang di Arab dulu banyak dimusnahkan. Nah yang di sini mumpung Syekh selamat itu mas, itu segera dicetak ulang, dicetak ulang, terus dinyatakan ini Bukhari yang asli. Mukoranya kitab pembandingnya ini yang asli. Miliknya Kebuireng di lemari ini nomor sekian. Ini baju yang asli. Ada di Mbah Yenamun Zubair rak nomor sekian ini tercetak tahun ini. Ini Polyubi yang asli ada di misalnya Pondok Sido, ini tersimpan di rak nomor sekian tahun 300 tahun yang lalu. Kalau itu iya, maka nanti kalau ada simpan siur, katanya Albani nggak ada hadisnya, katanya Gus Khalid ada hadisnya, maka kita pede ada, loh. Betul-betul kan? Ya. Kita ke Arab ngomong sampai kita Indonesia Bismillah ada hadisnya. Itu loh Rasul Mamang. Padahal tak Bukhari 5046. Su'il Anas an qiraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Anas kanat qiraatuhu maddan. Tsumma qara'a Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sana juga pede, nggak ada. Saya pede aja. Kenapa? Karena di Bukhari lawas adab. Perkara mereka kitabnya nggak ada, ya urusan mereka. Itu sungguh penting sekali. Allahumma shalli ala sayyidina. Kalau sekali lagi sebagai pribadi juga sebagai bagian dari umat yang agak resah kalau ada kitab ditahrif. Juga sebagai ketua NU, askurukum syukran jazila, jazakumullah khairal jazak. Gerakan sampean untuk tahqiq yang sekarang mentahqiq makhtutotnya ulama Indonesia harus diselamatkan. Berikutnya nanti mentahqiq kitab-kitab tokoh Arab yang dulu dibawa pulang dalam bahasa saya diselamatkan dari tangan jahatnya Wahab. Yang di sana yang nggak terselamatkan sudah dimusnahkan dan dicetak kitab baru yang beberapa kalimatnya sudah dirubah. Nah ke depan kalau itu selesai entah tahun berapa, maka yang disinyalir usul apa pusat peradaban Islam itu nanti ada di Nusantara. Nah usul apa? Muka-muka itu bisa terjadi. Dan kalau dunia mengeblat ke Indonesia, artinya dunia kembali ke Asy'ariyah, Maturidiyah, kayak Imam Qasim, Imam Junaid Al-Baghdadi, Abil Qasim Al-Baghdadi, Abil Hasan Asy-Syadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Syekh Ba'uddin An-Naqsyabandi, Imam Ghazali dan seterusnya. Kembali kepada Ahlus Sunnah. Lah tajdid itu i'adaduddin ila ma kana alaihi as-salafus shalih. Jadi Nabi, sahabat dan para tabi kan innallaha ba'atha li ummati ala ra'si kulli mi'atin man yujaddidu laha umura dinihim.
Setiap akhir 100 tahun Allah mengutus orang, menugaskan orang untuk mentajdiid agama ini. Apa mentajdiid? Omah kati roboh, direhab. Direhab itu bukan dibongkar lalu dibangun baru benar-benar baru. Itu bukan rehab namanya. Rehab itu dibangun kembali, bagaimana diperbaiki dan bisa kembali seperti semula. Borobudur ada batu-batu rusak zaman Pak Harto. Bagaimana yang batu rusak diambil, dibuatkan batu yang persis itu namanya tajdid. I'adatud-din ila ma kana alaihi salafus salih. Dan itulah yang istilah kami tadi, menjaga asal. Penutup, kalau bisa nanti madhab Syafi'i Ahlussunnah Jamaah itu mirip-mirip Quran. Kenapa? Semua orang nggak ragu dengan Quran. Karena Quran itu begitu turun, ya dihafal, ya ditulis. Jadi pas Nabi Sedo itu yang hafal Quran sekitar 600 sahabat. Nah, karena ada tulisan, ada yang hafal, barangkali ono wong ngapalne keliru maca, dikontrol pakai tulisan. Maca mau keliru. Itu sambil alim bukan sambil basir. Barangkali ono tulisan palsu. Ratusan orang yang hafal Quran, Quran ini palsu. Makanya berkali-kali non-muslim berupaya mentahrif memasukkan Quran, nggak pernah berhasil. Karena di mana-mana ada hafid Quran palsu tuh di toko kita. Mulai dari tadarus nengak langgar, harus dipikir bisa. Lah sekitar langgar masjid ono sing hafid. Begitu orang baca, sing hafid prek kamu nih. Oh, Quran itu keliru. Ndang konan. Injil itu enggak ndang konan. Karena enggak ada yang hafid Injil. Cetakan tahun ini tambah sak kalimat ya ora ero. Kok enggak enek sing hafal. Cetakan tahun depan ditambah sak kalimat ya ora ero. Kok enggak enek sing hafal. Lah Quran kae iso mesti kono ne. Karena ada yang hafal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Nah di madhab Syafi'i kalaupun nggak hafal kitabnya Syafi'i, baca sorokan ngaji langsung musafahah itu jadi penting. Siapa tahu kitab yang miliknya murid baru beli dari toko sasa itu, sing titik keliru lah, sing huruf keliru, sak kalimah hilang. Nah guru nih yang musafah langsung itu nyekel kitab sing lawas. Sing kitab lawas iki wis tau dijene nang gurune. Wis tau di taske sorokan karo gurune. Nah, muridé sing nggawa kitab tiba-tiba kurang alim. Kulo niki masih wis dadi wong kampusan rada modern. Mulang yo panggah gawe kitab sing lawas, nginjakane lek bocah-bocah tuku kitab sing citakane keliru. Kulo kandhani kurang alim namung wis hok tutuk hak. Jadi kalau kita terus seperti itu, maka insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai kapanpun tetap tetap original. Kalau enggak, wis enggak neng guru, enggak neng mondok, mekor HP, tulisan wis di rubah yo karo, diedit yo karo. Dan ini ngaji hanya dari HP itu enggak menjaga semangat asal. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dipalsukan enggak bisa. La mubaddila li kalimat. Itu Quran. Insyaallah ilmu madhab Syafi'i wa tammat madzhabuna min ahli sunnah wal jamaah al-arba'ah la mubaddila li kalimat. Pokoknya terus itu tadi. Niki ingkang kula aturaken mugi-mugi NU dijaga Allah. Amin. Dijaga Allah. Amin.
Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda 'anna. Allahumma inna du'afa faqawwina wa inna athqna fa'alizzana wa inna fuqara farzuqna. Allahumma arzuqna rizqan jadidan wa ansi'an katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa futuhal arifin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillah. Terus nonton lagi. Satu orang dari kelompok fulan itu lebih afdal daripada 70 pria. Satu orang dari kelompok fulan meskipun bahlul itu lebih hebat daripada 70 dia yang alim-alim. Nyun sewu. Siapa sih mazhab 4 yang dari dunia yang dikritikkan? Apa Hambali dari dunia? Apa Maliki dari dunia? Apa Hanafi dari dunia? Toh itu jadi panutan umat, baik umat yang ajam, umat yang Arabi, maupun umat yang dunia. Dari dulu ya bermacam 4 itu, meskipun Hambali ya nggak membawa darahnya, Hanafi nggak membawa darahnya, terus Maliki nggak membawa. Toh dari dulu jadi panutan oleh orang-orang yang membawa darahnya di bidang ilmu. Sehingga kalau sudah di bidang ilmu itu tidak musik dalam amru ila ghairi ahli fantabiris sama. Jangan lagi begitulah. Satu orang dari kelompok fulan itu meskipun bahlul, jadi begitu ini gimana? Yang diduga agak mampu darahnya itu Imam Syafi'i, tapi bukan duriah langsung. Imam Syafi'i itu namanya Abdullah bin Idris, tapi dapat bukan sebutan Asy-Syafi'i karena yang punya kakek namanya Syafi'i. Syafi'i itu mbah ke-7 atau 8 gak lupa. Yang itu saudaranya Hashim. Hashim punya anak Muttalib, punya anak Abdullah, punya anak Rasulullah. Terus ada kelompok bin Akil. Terus ada lagi marga itu juga Syafi'i yang telah menurunkan Imam Syafi'i. Tapi bukan darah langsung. Sekali lagi, dari dulu kita terbiasa ngikut siapapun yang paling zuhud, entah dia dari kelompok apa, dari kelompok dan berjalan. Salman bin Zaid dipercaya, Bilal bin Rabah juga dipercaya, Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr itu budak, tapi juga jadi ulama, jadi muhaddis. Nah, kalau kita kembali ke terus saya ta'zim, saya hormat, tapi untuk ilmu tetap saja kembalikan kepada ahli. Fas'alu ahla dzikri in